Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Kali ini kita belajar tema 2 subtema 1 pada pembelajaran 4. Apa saja yang menjadi fokus pembelajaran kita? Ini dia. Yang pertama PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat atas energi listrik. Yang kedua, Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengenai langkah menyusun paragraf dari teks visual. Mari kita mulai. Yang pertama, hak dan kewajiban warga masyarakat atas energi listrik. Seperti yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, listrik adalah energi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat modern saat ini. Kebutuhan kita dengan energi listrik tidaklah lagi terelakkan. Menjalankan komputer membutuhkan listrik, menghidupkan smartphone dengan listrik, dan lampu sudah pasti menggunakan energi listrik untuk menghidupkannya. Jadi listrik itu hampir-hampir menjadi kebutuhan pokok. Ya, buktinya apa? Kalau pemadaman kan bingung mau mandi, nggak punya air karena disedot pakai pompa air ya. Terus kalau malam-malam pemadaman jadi gelap seperti itu ya. Terus kalau pemadaman handphonenya belum di-charge kan pasti bingung seperti itu ya. Bahkan sekarang itu sudah ada kompor listrik, jadi api tidak menggunakan gas lagi dari listrik seperti itu ya, kompor induksi itu ya. Jadi di sini listrik adalah sangat vital perannya bagi kehidupan manusia. Itu ya. Kita lanjut. Di Indonesia, pengelola layanan listrik itu bernama PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Ya, sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Jadi di negara kita, urusan listrik itu ada di PLN yang mengurusnya ya. Termasuk rumah kita ya, rumah kita itu dialiri oleh listrik yang diproduksi oleh PLN seperti itu ya. Terus apa sih hak kita untuk menggunakan listrik itu? Menggunakan dan memanfaatkan energi listrik sesuai kebutuhan adalah hak tiap-tiap warga masyarakat. Nih, kita boleh memanfaatkan listrik ya, dengan bayar tentunya ya. Namun penggunaan tersebut haruslah hemat dan bijak seperti itu ya. Kenapa? Kalau kita boros, pasti PLN nanti kan bingung memasok listrik ke kita ya. Jadi mereka harus mengekspansi produksi listrik. Kalau nggak bisa gimana? Seperti yang pernah terjadi beberapa hari itu, kalau nggak mampu, akhirnya PLN itu memutuskan untuk memadamkan listrik seperti itu kan. Siapa yang repot kalau listrik padam? Pasti kita sendiri. Untuk itu kita harus menggunakan listrik dengan hemat dan bijak. Nih contohnya ya, mematikan lampu pada siang hari. Kan siang hari sudah terang ya, ngapain pakai lampu lagi? Kan nggak kelihatan nyala lampunya kalau malam siang hari ya, kalah sama sinar matahari. Terus ini juga penting menggunakan peralatan listrik yang berdaya energi kecil seperti lampu-lampu yang LED seperti itu ya. Kita harus memilih yang hemat daya. Hemat daya itu contohnya wattnya kecil itu ya. Dayanya wattnya ya. WATT-nya itu kecil. Sebagai contoh ya, kalau lampu
lampu lilin itu yang putih itu biasanya 15 watt. Tapi kalau lampu yang seperti itu nyalanya hampir terang sama terang itu pakai misalnya 5 watt gitu. Itu nyalanya sama. Kalian harus memilih yang LED itu contohnya. Terus kalau beli peralatan elektronik itu diusahakan yang ini yang wattnya kecil itu ya, dilihat di biasanya ada di tempelan informasi di samping atau belakang dari alat elektronik tersebut. Terus mematikan televisi, komputer, lampu belajar setelah digunakan. Ini kadang-kadang kita sering teledor ya, televisinya tetap hidup padahal orangnya sudah tidur. Kan ada ini ya, ada timer, ada sleep itu, fitur sleep di televisi itu digunakan. Timer sejam gitu kita sudah posisi tidur biasanya kan ya. Itu nanti TV-nya mati sendiri. Terus mengeringkan pakaian dengan panas matahari. Biasanya kan kita pakai mesin cuci itu ya kan ada spinnernya ya untuk mengeringkan supaya cepat kering. Nah, itu kalau sekiranya kita cuci bajunya pagi, mataharinya panjang sampai sore ya, kita nggak usah pakai spinner itu, langsung diperas pakai tangan dan dijemur. Nanti siangnya insya Allah kan kering ya. Apalagi di Pasuruan itu mataharinya terik sekali ya. Terus ini juga menggunakan smartphone secukupnya. Udah, selain berakibat buruk pada ini ya, pemborosan listrik, juga jelek pada mata kita akan kelelahan, nanti kita sakit mata, seperti itu ya. Terus mencabut peralatan atau kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Biasanya ada mode standby itu ya, di televisi kan ada yang lampu LED lampu indikatornya itu merah, nah itu dicabut aja. Itu kan juga perlu listrik walaupun sedikit ya. Terus ini terkadang kita charging HP ya, isi baterai HP itu chargernya tetap nancap. Nah, itu harus dicabut. Selain kita hemat listrik, kita juga eh, menjaga chargernya tidak gampang rusak. Itu ya. Mengapa sih kita harus hemat energi listrik? Toh kita bayar ke PLN seperti itu ya. Ada kan pertanyaan seperti itu ya? Ternyata ada manfaat-manfaatnya loh, seperti nih biaya pengeluaran rumah tangga kan jadi lebih efisien karena kita apa membayar listrik tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa ditabung atau digunakan sebagai pada keperluan lain ya. Terus menjamin ketersediaan, ini pemerataan manfaat. Kalau kita berhemat, kan ada kos listrik yang bisa digunakan untuk orang lain. Untung ya di sini di Jawa itu tiap hari 24 jam ada listrik. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita di pedalaman, umpamanya di Kalimantan atau Sumatera, itu listriknya kira-kira nyala jam 1 siang, nanti jam 7 malam udah mati lagi. Nah, itu ya, kita harus berhemat karena manfaat penggunaan listrik agar lebih merata. Mereka yang belum optimal mendapatkan listrik, jadi bisa memanfaatkan listrik ya. Terus tidak ada pemadaman listrik lagi ya. Ini juga penting ya. Kalau PLN-nya punya persediaan segitu, kita boros. Terus yang lain tidak kebagian kan PLN memilih untuk memadamkan listrik seperti itu ya. Ini insya Allah tidak akan terjadi kalau kita berhemat.
Dan ini yang terakhir, aman dari krisis energi ya. Terus menjaga bumi, penggunaan energi yang efisien menyehatkan kehidupan di bumi. Ini jelas ya, kalau seumpama gini, yang seperti tadi PLN, pasokannya sudah cukup. Jadi mereka nggak perlu membuat pembangkit listrik lagi. Kalau pembangkit listriknya tenaga uap, kan pakai batu bara. Itu ada emisinya. Kan akan merusak lapisan ozon ya asapnya itu. Ya, atau kalau membuka pembangkit listrik baru kan pasti merusak lingkungan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai hari ini diusahakan untuk berhemat seperti langkah yang disebutkan tadi ya. Terus yang kedua, langkah penyusunan paragraf dari teks visual. Bagaimana langkah penyusunnya? Yang pertama, berikan judul sesuai gambar ya. Nanti judulnya itu kita menentukannya, kita amati gambar, kita kira-kira jalan ceritanya itu gimana, hingga akhirnya kita memberikan judul yang pas, yang cocok. Terus yang kedua, urutkan gambarnya secara logis. Kalau belum urut ya, gambar A, gambar B, gambar C, gambar D gitu, kan biasanya nggak acak ya, itu diurutkan. Seumpama gambar A, setelah itu gambar C, setelah itu gambar B, setelah itu gambar D, seperti itu ya. Terus buat kalimat yang menjelaskan gambar-gambar tadi. Seumpamanya ada gambar 4, ya minimal minimal sih satu kalimat lah per gambar itu biar jadi cerita. Setelah itu susun kalimat hingga membentuk cerita yang untuk urut dan baik. Cerita yang urut dan baik itu pada akhirnya kita bisa menikmati jalan ceritanya. Nih, saya punya contoh. Coba kita lihat gambar berikut ya. Ada 3 anak di sini. Ada 4 gambar. Kira-kira ini susunannya gimana? Sudah cocok apa belum? Ini ada anak yang main ya, mainan cacing ini ya. Cacing tanah dipegang-pegang. Terus pada waktu makan, yang gambar kedua ini pada waktu mau makan, yang satu cuci tangan, yang satu tidak. Berarti ini agak jorok ya. Terus yang ketiga mereka makan kue, kue yang hangat itu dimakan. Nggak, pada akhirnya yang tidak cuci tangan ini menjadi sakit perut. Ya. Judul apa kira-kira yang cocok? Ini ya, saya punya contoh. Akibat tidak cuci tangan. Atau sakit perut bisa. Atau menjaga kebersihan makanan yang akan kita makan juga bisa. Terserah kalian ya. Pokoknya sesuai dengan apa yang ada di gambar. Terus buat kalimat yang menjelaskan gambar tadi. Ini contohnya. Adi, Banu, dan Dodo sedang bermain tanah. Dia menemukan cacing. Seperti itu ya. Terus yang kedua. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah Banu. Ibu Banu memberikan kue yang baru dimasak. Ya, namun Dodo tidak mencuci tangan. Terus gambar ketiga, mereka bertiga menikmati kue yang disajikan oleh Mama Banu. Padahal Dodo tidak mencuci tangan. Hingga akhirnya Dodo sakit perut. Seperti itu ya. Itu kan runtut ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi berikan judulnya, terus diurutkan gambarnya. Setelah itu dibuat kalimat yang menjelaskan gambar tadi. Satu persatu ya. Kalimat pertama, ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, atau ini kalimat keempat. Atau bisa ini
Lebih dari satu juga boleh, lebih banyak boleh, asalkan semuanya itu runtut dan sesuai dengan gambar. Seperti itu ya. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan langsung saja ditulis di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum